Pernahkah Anda merasa seolah-olah Anda telah gagal hanya karena Anda terpaksa berhenti berlari sejenak? Ya, di dunia modern yang terus bergerak dengan kecepatan yang kadang memusingkan ini, diam kerap kali disalahartikan sebagai sebuah kekalahan. Kita seakan dijangkiti oleh ketakutan yang mendalam akan keheningan. Tapi coba kita renungkan sejenak. Apakah benar bahwa berhenti berarti kita tertinggal? Ataukah jangan-jangan kita justru telah melupakan sebuah kearifan purba yang telah dipraktekkan oleh alam semesta selama jutaan tahun? Mari kita selami hal ini bersama-sama dan temukan kebijaksanaan luar biasa di balik sebuah keheningan. Selamat datang dalam paparan kehidupan ini. Hari ini, kita tidak sekedar membahas fenomena biologis biasa. Kita akan merenungkan sebuah jembatan metaforis yang menghubungkan cara alam liar bertahan hidup dengan bagaimana kita, sebagai manusia, seharusnya menavigasi kesulitan hidup. Kita akan mengeksplorasi konsep dormansi, estivasi, dan tentu saja filsafat keheningan. Mari kita tenangkan pikiran kita sejenak dan belajar dari arsitek paling bijaksana di bumi ini, alam itu sendiri. Untuk memandu perjalanan pemikiran kita, ini adalah silabus kehidupan yang akan kita lalui. Kita akan mulai dengan memahami seni menunggu di alam, lalu melihat mengapa kualitas momentum jauh di atas kuantitas, menyadari bahaya tersembunyi dari pertumbuhan yang prematur, mengerangkul fase tumbuh dalam diam, dan akhirnya memahami nilai agung dari penundaan kesenangan. Kita masuk ke bagian pertama, seni menunggu di alam. Sebuah observasi objektif tentang bagaimana kehidupan mempertahankan eksistensinya di tengah kondisi paling keras sekalipun. Mari kita luruskan sebuah persepsi yang sering kali keliru. Di alam, ada kondisi yang disebut dormansi pada tumbuhan dan estivasi pada hewan. Seringkali kita melihatnya hanya sebagai fase tidur malas yang sangat pasif. Padahal, kenyataannya sama sekali tidak demikian. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat-sangat aktif secara internal. Ketika lingkungan sekitar menjadi ekstrim, entah itu kekeringan atau suhu yang mematikan, alam tidak memaksakan diri untuk melawan dengan konyol. Alam memilih untuk bertahan dengan taktik yang cerdas. Ini bukan kelemahan, melainkan mekanisme pertahanan yang sungguh brilian. Dan bukti dari kebrilianan ini bisa melampaui imajinasi kita. 2000 tahun! Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah riset menakjubkan yang dipublikasikan dalam jurnal Science oleh Dr. Sarah Salon mengungkap hal ini. Ada sebuah biji kurma Yudea yang diberi nama Methuselah. Biji ini berhasil bertunas kembali setelah tertidur lelap dalam dormansi selama 2 milenium di reruntuhan benteng Masada. Coba bayangkan kesabaran yang terkandung dalam entitas sekecil itu. Ia diam, menunggu berbagai peradaban bangkit dan runtuh, hanya untuk memastikan ia tumbuh di waktu yang benar-benar tepat. Sungguh sebuah bukti tak terbantahkan dari kekuatan penantian yang bermakna. Nah, dari biji kurma, mari kita lihat bagaimana kesabaran ini dipraktekkan secara fisik oleh seekor siput darat ketika kemarau panjang melanda. Langkah pertama yang mereka lakukan sangat filosofis. Mereka mundur ke dalam cangkangnya, menarik diri dari dunia luar yang sedang tidak bersahabat. Langkah kedua, mereka menyegel pintu masuk cangkang itu dengan epifragma, semacam lendir keras yang melindungi mereka dari kekeringan mutlak. Dan langkah ketiga, mereka menurunkan detak jantung ke titik paling minimal. Mereka bisa bertahan seperti ini berbulan-bulan. Secara tidak langsung, biologi sedang memberi kita panduan praktis tentang kapan kita harus beristirahat, menghemat energi, dan memulihkan diri saat sumber daya kita menipis. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, kualitas momentum di atas kuantitas kesempatan. Kita akan membedah rahasia di balik sebutir biji gurun. Di bawah tumpukan pasir gurun yang membara, tersembunyi biji-biji tanaman ephemeral. Mereka bisa berdiam diri seolah-olah sudah mati selama puluhan tahun. Tapi tahukah Anda rahasia terbesar mereka? Mereka dilengkapi dengan sensor kimia yang luar biasa presisi. Saat gerimis turun yang mungkin terlihat seperti sebuah kesempatan hidup, mereka mengabaikannya sama sekali. Mengapa? Karena mereka tahu air yang sedikit itu akan segera menguap dan justru membunuh mereka jika mereka memaksakan diri untuk berkecambah. Mereka hanya akan merespons ketika curah hujan cukup lebat untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, dari tunas hingga mekar sempurna. Ini adalah metafora yang sangat dalam untuk kehidupan kita. Hujan gerimis itu ibarat peluang-peluang kecil yang terus berdatangan, terlihat menjanjikan, tapi sejatinya semu. Terus-menerus merespons setiap gerimis hanya akan menguras energi kita tanpa hasil yang solid. Sebaliknya, menunggu hujan lebat berarti menanti momentum yang sejati. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang mampu menahan diri, membedakan antara sekedar godaan sesaat yang menguras tenaga, dan peluang besar yang benar-benar akan mengangkat eksistensi kita ke level selanjutnya. Hal ini membawa kita pada bagian ketiga, bahaya pertumbuhan prematur. Disinilah kebijaksanaan alam sering berbenturan dengan ketidaksabaran manusia modern. Coba kita bertanya pada diri sendiri dengan sejujur-jujurnya,
Mengapa kita selalu memaksakan diri untuk terus berekspansi, untuk terus sibuk ketika lingkungan kita, entah itu kondisi finansial, karir, atau bahkan kesehatan mental kita, sedang mengalami kemarau? Mengapa kita merasa berdosa jika kita mengambil jeda sejenak? Masyarakat kita seakan mendikte bahwa kesibukan tanpa henti adalah satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Namun, seperti yang kita lihat, hukum alam dengan tegas menolak cara berpikir seperti itu. Perbedaannya sangat mencolok. Alam senantiasa mengajarkan konservasi yang sabar, menjaga apa yang berharga saat badai datang. Di sisi lain, kita sebagai manusia modern kerap terjebak dalam ilusi ambisi yang dipaksakan. Kita memaksa benih kita tumbuh di atas tanah yang sedang gersang. Bahayanya sangat nyata. Kita kehabisan tenaga, kita mengalami burnout, dan akhirnya kita layu sebelum waktunya. Itu semua terjadi hanya karena kita menolak untuk menerima fase estivasi kita sendiri, fase di mana kita seharusnya mengkaji ulang arah dan berhemat energi. Bagian keempat, tumbuh dalam diam. Mari kita singkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar stagnasi kehidupan. Saat seekor hewan berestivasi, dari luar mereka tampak membeku, stagnan. Kelihatannya tidak ada pencapaian apa-apa, bukan? Tampak seperti kegagalan. Namun, kenyataannya ada di dalam. Di ruang sunyi itu, mereka sedang bekerja ekstra keras untuk menjaga integritas sel dan melestarikan inti genetik mereka. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini merasa sedang jalan di tempat, mungkin bisnis Anda stagnan, atau studi Anda terasa buntu, jangan pernah melabeli diri Anda gagal. Filsuf Stoa, Seneca, pernah mengingatkan kita bahwa merawat diri ke dalam bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Apa yang dari luar tampak seperti kemandekan, sejatinya adalah proses esensial untuk memperkuat fondasi di dalam diri Anda. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan selama fase diam ini? Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Gunakan dengan sangat sengaja. Pertama, perkuat karakter dan mentalitas Anda. Kedua, perdalam kebijaksanaan Anda. Bacalah lebih banyak literatur, lakukan riset, pelajari hal-hal baru. Ketiga, duduk dan matangkan kembali rencana jangka panjang Anda. Jika Anda membangun kapasitas internal Anda sekarang, maka ketika hujan lebat itu akhirnya tiba, Anda tidak akan sekedar tumbuh biasa-biasa saja. Anda akan meledak dengan pertumbuhan yang mengakar kuat, yang tak akan goyah oleh badai apapun. Dan akhirnya, bagian kelima, penundaan kesenangan demi pemekaran sempurna. Puncak dari filosofi yang kita pelajari dari alam semesta. Menunda kesenangan atau delayed gratification dalam konteks hidup yang lebih luas bukanlah sekedar kemampuan menabung atau menahan hasrat belanja. Bukan sekedar itu. Ini adalah tentang kedewasaan jiwa. Kemampuan untuk rela bertahan di dalam cangkang pelindung Anda yang gelap, tidak terburu-buru mencari validasi atau tepuk tangan sesaat dari dunia luar. Mengapa? Demi sebuah pemekaran yang jauh lebih megah dan berkelanjutan di masa depan. Orang-orang yang benar-benar sukses adalah mereka yang sanggup menahan diri dalam apa yang saya sebut sebagai puasa momentum. Khususnya bagi Pak Askar serta rekan-rekan akademisi dan profesional di luar sana yang mungkin sedang berjuang dengan kurikulum, kebijakan, atau transisi karir yang terasa buntu, peganglah prinsip fundamental ini. Saat roda organisasi terasa berhenti, jangan paksakan kemajuan yang artifisial atau dangkal. Hemat energi Anda, abaikan gangguan-gangguan minor yang tidak relevan. Justru, jadikan masa jeda ini sebagai momentum paling strategis untuk memperkuat integritas ilmu dan fondasi sistem Anda. Sabarlah menanti, hujan yang tepat pasti akan turun untuk menyuburkan benih yang telah Anda rawat dengan dedikasi. Sebagai penutup renungan kita, izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat untuk Anda simpan baik-baik di dalam hati. Keheningan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan masa sunyi tempat kita mengumpulkan kekuatan untuk pemekaran yang sempurna. Mulai sekarang, jangan pernah lagi merasa gentar menghadapi masa-masa diam dalam perjalanan Anda, karena justru di sanalah, di dalam keheningan yang tak bersuara itu, kedewasaan sejati Anda sedang ditempa. Jika Anda merasa senang dengan video pembelajaran kehidupan seperti ini, mari bersama-sama subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk merenung bersama hari ini. Teruslah bertumbuh, meski kadang harus dalam diam.